Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, yuwafi ni'mahu wa yuhibbu majidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama dan paling utama kami haturkan terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Anas Pamulang Indah, yaitu Bapak Ustadz Rahmat Sobari, dan juga kepada seluruh jamaah Masjid Anas yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, dan juga kepada jamaah ibu-ibu yang ada di belakang sana. Yang pertama dan paling utama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang indah ini bisa dikumpulkan dalam rangka menjalankan aktivitas sholat subuh berjamaah, dan juga sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan untuk hakim tertinggi anti korupsi, jaksa termulia yang adil dan bijaksana, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersilaturahmi di pagi ini. Kami dari tim Yayasan Ahsanul Amala Pamulang PJS, yang belakangnya singkatan PJS ini pelayan jenazah syar'i, bahkan pemulia jenazah syar'i. Jadi bukan hanya melayani tapi memuliakan jenazah. Yang kita lakukan adalah melayani umat muslim dan juga pada umumnya yang lainnya juga. Dan kalau bisa dibilang tim ini bergerak dalam bidang sosial untuk pemulasaran jenazah ini sudah cukup panjang dan lama. Dan mungkin saya akan sedikit menyampaikan profil terkait pendiri yayasan sekaligus pengeksekusi jenazah dengan berbagai macam variasi. Beliau adalah Ustadz Mulyana. Beliau sudah 20 tahun bergerak di bidang tersebut, sehingga bisa dikatakan jam terbang beliau dalam melayani jenazah, mulai jenazah yang bentuknya masih utuh ataupun yang tidak utuh, melayani sampai jarak yang dekat ataupun jarak jauh, pernah beliau lakukan. Dan beliau membentuk satu tim supaya mempermudah dan juga supaya setiap yang kena musibah terkait kematian bisa dilayani dengan sebaik-baiknya. Dan bisa dibilang juga ini namanya tim Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Jadi Bapak, Ibu semuanya, ini perkenalkanlah dari tim PJS. Yang pertama nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Mulyana terkait program yayasan apa saja yang akan dipaparkan, dan yang kedua terkait nasihat kematian. Dan berikutnya setelah Ustadz Mulyana nanti akan disampaikan oleh Ustadz Anjar Deliawan terkait program keanggotaan Yayasan Ahsanul Amala ini seperti apa dan bagaimana prosedurnya. Nah, untuk itu sebelum kita memulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kematian yang sering mengintai kita, bahkan senang atau tidak, susah atau sedang kaya, kematian tidak pernah melepaskan posisinya. Dia selalu berada di samping kiri kanan kita, entah yang tua, entah yang muda. Jika dirunut dalam abjad, mungkin yang meninggal dari huruf A dulu, baru huruf Z, itu pun tidak ada. Karena setiap kematian dia selalu berada di posisinya. Jika sudah waktunya, maka Allah akan perintahkan malaikat maut untuk mencabutnya. Tetapi yang paling penting adalah ketika kematian tersebut berakhir dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini, jamaah Masjid Anas, dalam keadaan husnul khotimah ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita dengarkan terlebih dahulu program yayasan dan juga nasihat kematian dari Ustadz Mulyana. Kepada beliau kami persilahkan.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Anas Ustadz Rahmat Sobari berserta staf dan jajarannya, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua DKM yang sudah memberikan waktu kepada kami. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Dan saya juga ucapan terima kasih kepada jamaah Masjid Anas yang sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya bersama kami. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadikan amal soleh yang terbaik setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari Yayasan Ahsanu Amala Pamulang Ambulan PJS yang beralamat di Masjid Nurul Sholihin, Perumahan Geria Jakarta, RT 02 RW 07 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Yayasan Ahsanu Amala Pamulang Ambulan PJS dibentuk atas kesadaran ukhuwah Islamiyah berdasarkan pada prinsip rahmatan lil alamin dan berdasarkan semangat fastabiqul khairat, dengan tujuan membantu meringankan beban warga dan masyarakat pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam terutama anggota keluarga kita yang terkena musibah seperti meninggal dunia dalam bentuk pemulasyaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai proses memakamkan. Selain itu juga kami akan bergerak aktif untuk melakukan kegiatan sosial pemulasyaraan jenazah gratis bagi warga dan masyarakat yang tidak mampu atau kaum duafa. Yayasan Ahsanu Amala Pamulang Ambulan PJS satu menjadi pusat rujukan yang memiliki keunggulan bertaraf internasional dengan tujuan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam bidang sosial menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, pelayanan sosial kemanusiaan yang islami, profesional dan bermutu dengan tetap peduli dengan kaum duafa. Usaha yang berkembang dengan sehat sebagai amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikannya sebagai sarana ibadah. Kemudian yang keempat, kami turut berperan serta membantu warga dan masyarakat
pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memajukan kesejahteraan umat menuju masyarakat yang adil dan makmur di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dan tujuan kami Yayasan Ahsanu Amala Pamulang Ambulan PJS. Bapak-bapak jamaah Masjid Anas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak Adam wafat, maka agama mewajibkan bagi orang-orang yang masih hidup untuk merawatnya. Salah satunya adalah memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai proses memakamkannya. Para ulama telah menyepakati bahwa jenazah muslim yang tidak terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir hukumnya wajib dimandikan. Adapun hukum memandikan jenazah orang yang beragama Islam hukumnya wajib. Pelaksanaannya adalah fardu kifayah. Yayasan Ahsanu Amala Pangulang Ambulan PJS insya Allah hadir untuk membantu khususnya umat Islam dalam hal pemulasaraan jenazah. Bagi masyarakat yang kurang mampu, kami akan membantu pemulasaraan jenazah dengan cuma-cuma. Bagi masyarakat yang berlebih rezekinya, kami mengajak, mari kita beramal sebelum kematian datang. Mari kita beramal sebelum kematian datang. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal ketika maut sudah menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di Quran surah Al-Munafikun ayat 10 yang artinya kata Allah, infakkanlah sebagian apa yang telah aku berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada di antara kamu. Lalu dia berkata menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan termasuk orang yang bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jamaah Masjid Anas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Infakkanlah sebagian apa yang telah aku berikan kepadamu. Sebagian apa, Pak? Sebagian kecil apa sebagian besar? Allah memerintahkan kepada kita suruh infak. Apa kata Allah? Sebagian. Apa? Apakah itu sebagian kecilnya apa sebagian besarnya? Sebagian kecil apa sebagian besar, Pak? Kalau 20.000, Pak, satu kakak, ya 20.000 satu kakak, apakah itu sebagian besar apa sebagian kecil? Sebagian kecil. Jadi Allah memerintahkan kepada kita, infakkanlah sebagian apa yang telah aku berikan. Allah itu memerintahkan enggak semuanya, tapi sebagian kecil. Kalau sebagian besar, Pak, mana buat keluarga kita? Allah Maha tahu. Kata Allah, infakkan sebagian kecil aja. Infakkan sebelum kematian datang, kata Allah. Lalu apa kata orang yang menyesal itu? Kata orang menyesal apa, Pak? Ya, aku akan bersedekah, aku akan bersedekah, aku akan beramal soleh. Tidak ada kata-kata selain itu demi Allah. Tidak ada kata-kata selain itu. Orang yang menyesal di hadapan Allah nanti perkataannya hanya itu. Aku akan bersedekah, aku akan beramal, aku akan bersedekah. Hanya itu yang perkataan yang keluar oleh orang-orang yang menyesal itu. Ya. Kata orang yang menyesal, ya Allah, sekiranya engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah. Jemaah Masjid Anas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penyesalan itu tidak akan menyelamatkan kita. Penyesalan tidak berguna lagi nanti. Karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersujud dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Yaqulu ya laitani qadamtu li hayati. Yaqul, kemudian orang yang menyesal berkata, ya laitani qadamtu li hayati. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk kehidupanku ini. Jemaah Masjid Anas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas penyesalan tidak akan menyelamatkan kita nanti. Maka itu mari kita beramal sebelum kematian datang. Jangan kita termasuk orang yang menyesal ketika maut sudah menjemput. Untuk itu mari kita berbekal dengan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Orang yang bertakwa, Pak, tidak takut mati. Kenapa? Orang yang bertakwa tidak takut mati. Kenapa? Karena dia sudah cukup dengan amal yang baik. Manusia harus memiliki sikap kewaspadaan, kesadaran penuh bahwa kematian itu akan datang tanpa diduga. Tapi ingat, jangan kita takut mati. Jangan kita takut mati. Kematian itu bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Banyak orang, mohon maaf Pak, setiap ketemu sama saya, jangan mati ya, takut saya. Padahal yang dimaksud bukan itu. Persiapkan. Kalau kita merasa takut, maka segera lakukan amal soleh. Persiapkan bekal yang cukup. Ya, karena kita bakal mati. Dan mati tidak bawa apa-apa. Kita hidup, tidak punya apa-apa. Dunia ini adalah milik Allah. Dan kita mati tidak bawa apa-apa. Semua adalah milik Allah. Kita mati tidak bawa apa-apa kecuali amal perbuatan baik kita. Jamaah Masjid Anas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa persiapan kita bahwa diri kita ini sudah ditetapkan waktunya oleh Allah? Sudah disiapkan waktunya, sudah dipersiapkan bahwa kita ini dirahasiakan waktunya agar kita selalu siap kapanpun kita mati. Kita ini Pak, waktunya sudah disiapkan oleh Allah, tinggal nunggu waktu dan harinya saja. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan amal yang baik, maka Allahu Akbar Pak, rugi Pak kita, rugi sekali. Persiapan terbaik itu dan bukti bahwa diri kita hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya dengan dua sisi. Pertama, tingkatkan amal ibadah kepada Allah untuk bekal surga terbaik kita nanti. Kemudian yang kedua, bangun kemaslahatan di muka bumi ini untuk meningkatkan hubungan baik dengan sesama. Jaga bekerja sama dengan cara yang baik. Jaga rambu-rambu Allah. Itu yang bisa mengantarkan pada akhir terbaik setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Masjid Anas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu semoga kita mari membina rumah tangga adalah amal soleh, bekerja dengan amal soleh, niat yang benar dan ikhlas. Kita bersyukur kepada Allah di antara sekian orang yang hidup itu, kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Semoga kita mohon kepada Allah, solat yang telah kita tunaikan, infak, sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah diterima dan menjadikan bagian amal soleh yang kita buktikan sebagai bagian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah yang Maha Tahu sisa umur kita ini Pak, benar-benar membimbing kita untuk berhati-hati menghadapi sisa umur ini dan efektif bisa menjadi bekal keselamatan dunia akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi kami mengajak, mari kita beramal sebelum kematian datang. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal, kata Allah, sebelum kematian itu datang.
Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal ketika maut sudah menjemput. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, itu tadi adalah selayang pandang terkait Yayasan Ahsanul Amala Ambulan PJS Pamulang ini, yang mana setiap dari kita apapun yang mau kita lakukan perlu persiapan. Mau pulang kampung gak mungkin hanya bawa pakaian saja, kopernya dipersiapkan, kesehatan mobilnya dipersiapkan. Mau berangkat kemana ke tempat kerja juga motornya dipersiapkan, segala perlengkapan pekerjaan dipersiapkan. Begitupun nanti kita pulang kampung ke kampung halaman kita di akhirat sana pun perlu dipersiapkan. Nah, persiapan-persiapan tersebut hanya ada di dunia. Kalau sudah melewati alam dunia ke alam barzakh sudah lewat waktunya. Jadi pulang kampungnya dadakan disahkan jadinya. Baik Bapak Ibu semuanya, apa sih manfaat dengan bisa bergabung dengan program ini? Lalu dari sisi keutamaan seperti apa? Dan tentunya sewaktu kami mendirikan dan juga launching Yayasan Ahsanul Amala Pamulang dan dihadiri oleh Bapak Lurah Pamulang Barat dan juga dari Dinas Tata Kota Pertanahan dan juga taman di Kota Tangerang Selatan, bahwasanya tanah yang ada di Kota Tangerang Selatan ini kapasitasnya mulai sedikit, tinggal sedikit. Artinya butuh tempat lagi. Nah, untuk itu Yayasan Ahsanul Amala pun bersama dengan Tatanan Dinas Pertanahan Kota Tangerang Selatan bekerja sama, sehingga ketika ada informasi terkait kematian yang menjadi anggotanya, kita segera kontak, kita segera hubungi agar supaya dipersiapkan. Karena ada 3 hal yang harus dipercepat, ada 3 hal yang harus cepat-cepat. Yang pertama, jika ada anak gadis, anak bujang, segera nikahkan. Yang kedua, jika punya hutang segera bayarkan. Yang ketiga, jika ada mayit atau jenazah segera dikuburkan. Yang mudah-mudahan dengan adanya kerjasama tersebut mempermudah proses-prosesnya. Baik, untuk penjelasan terkait keanggotaan, manfaat dan juga keutamaannya seperti apa, kita persilakan Ustaz Anjar Deliawan untuk menyampaikan. Ini beliau yang memang mengurusi terkait keanggotaan. Tafadhol Mas Purro oleh Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah masih diberikan kesempatan sampai detik ini untuk bermuajahah, bertatap muka dalam kondisi yang insyaallah sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Demikian pula kita sampaikan salam dan salawat untuk Nabi kita, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kehadiran beliau maka Allah memberikan kepada hati kita terang, jalan, nur, minadz dzulumati ilan nur, dari jahilnya dunia ke terangnya dunia. Dan insyaallah kita mudah-mudahan menjadi ummatan yang selalu diberikan syafaat nanti di yaumil akhir oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
idza jaa ajaluhum walikulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa untuk setiap umat itu pasti ada akhirnya, dan Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk memajukan sedikit atau memundurkan sedikit ketika ajal sudah tiba. Makanya yang perlu dipersiapkan adalah bukan siap untuk hidup, bahkan sebenarnya siap untuk mati. Gitu kan, kalau pejuang kita zaman dahulu, mungkin kakek-kakek kita hidupnya hanya untuk mati. Masya Allah. Kalau kita ke Palestina, itu bayi brojol baru lahir, dia bisa ngomong, dia bisa mikir, yang dia bilang apa? Saya siap mati. Fisabilillah. Tuh, yang dicarinya cuma itu. Nah, di kita alhamdulillah kondisi aman, tentram, kondusif. Nah, kalau di kita alhamdulillah masihlah kita bisa nyari urusan dunia segala macam ya. Tapi ingat tadi yang disampaikan oleh Ustaz Mulyana juga, bahwa ada kehidupan setelah kehidupan yang ini. Karena dalam Al-Quran Allah menciptakan kehidupan, kematian, dan kehidupan. Jadi kehidupan itu ada di dunia dan di yaumil akhir nanti. Yayasan Ahsanul Amala Pamulang, lebih khusus ambulans PJS yang sudah terkenal ya. Kalau kita berbangga hati sebenarnya Pak, tim ambulans PJS ini sudah hampir 20 tahun melayani pemulasaran jenazah khususnya di wilayah Tangerang Selatan. Lebih khusus lagi Pamulang, paling tidak seperti itu. Sebelum dilanjutkan, saya ucapkan terima kasih pada Ketua DKM An-Nas, Bapak Ustadz Rahmat Sobari. Mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan, dan istiqomah dalam dakwah jalan Allah ya. Nah, lanjutnya saya pernah ketemu juga dengan Pak RW Lulik. Masih ada Pak RW? Oke, alhamdulillah. Saya pernah dulu melakukan pelubangan biopori di wilayah sini. Nah, kebetulan juga saya salah satu penggiat lingkungan di wilayah Tangerang Selatan. Jadi nah, ini kita sekarang ada di Yayasan Ahsanul Amala Pamulang. Namanya yayasan kita sengaja Yayasan Ahsanul Amala. Kenapa? Dalam Al-Quran surat Al-Mulk disebutkan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan manusia hidup dan mati untuk melihat kita, menguji kita seberapa besar atau seberapa baik apa amal yang kita lakukan. Ahsanu amala, kebaikan apa yang paling baik bisa kita lakukan. Jadi intinya sebenarnya Yayasan Ahsanul Amala itu mengajak kita semua untuk sama-sama apa? Sama-sama memikirkan satu hal yang setiap manusia ketika dia meninggal pasti merengek kepada Allah, meminta kepada Allah dalam kuburnya, ya Allah, seandainya yang tadi disebutkan bisa kembali ke dunia 1 detik saja, tolong ya Allah. Apa yang akan dilakukan? Bukan dia mau datang ke orang tuanya suntangan apa segala macam, ngasih ini ngasih itu segala macam, enggak. Atau dia mau memperbaiki rumahnya, memperbaiki amalnya, enggak. Dia hanya cuma satu, mau beramal baik, bersedekah. Coba kalau saja yang sudah meninggal minta dikembalikan ke dia untuk melakukan satu amal baik, apalah kita yang masih hidup di dunia. Makanya kehadiran Yayasan Ahsanul Amala sebenarnya
hanya untuk menghimpun dan mengajak kita semuanya untuk berinfak, bersedekah, melakukan amal-amal baik. Terutama sekali lagi Yayasan Ahsanul Amalah bergerak dalam khususnya pemulasaraan jenazah. Cianjur kemarin itu ada ratusan ya Pak ya yang terkena musibah gempa dan sebagainya itu. Alhamdulillah Yayasan Ahsanul Amalah diberikan amanah oleh jamaah untuk memberikan bantuan ke sana, dan kita pun mengakomodir apa yang diminta oleh jamaah atau anggota untuk disampaikan ke Cianjur. Kita bisa melihat sendiri di sana. Masya Allah luar biasa. Dan itu jadi pelajaran buat kita. Ternyata setelah musibah datang baru kita sadar bahwa kita tuh hidup tidak ada apa-apanya. Nah, makanya kita ajak semua, ayo mumpung masih kita sanggup, mumpung masih kita bisa, kita lakukan amal sebaik mungkin. Hadirin yang berbahagia, Yayasan Ahsanul Amalah meluncurkan satu program, di antaranya adalah program pemulasaraan jenazah syar'i dan mengajak semua untuk menjadi member di atau anggota di Yayasan Ahsanul Amalah. Kami ucapkan selamat bergabung, sudah ada 4 ya tadi ya, minimal 4 kakak di jamaah Masjid Anas yang sudah bergabung ke dalam Yayasan Ahsanul Amalah. Saya ucapkan ahlan wa sahlan dalam keluarga besar kita, dan insya Allah kita akan update terus apapun yang akan kita lakukan ke depan. Yayasan Ahsanul Amalah mengajak semuanya untuk berinfak, bersedekah, khususnya dalam hal pemurusan jenazah, terutama jenazah duafa dan yatim. Hadirin yang berbahagia, nanti mungkin brosurnya masih ada tuh. Oke. Nanti yang pasti brosur ini mungkin akan kita sampaikan dalam bentuk soft copy via WA dan lain-lainnya. Yang pasti penjelasan singkat untuk gabung ke dalam Yayasan Ahsanul Amalah hanya ini yang menarik Bapak-bapak. Saya misalkan saya anjar dengan dari istri yang pertama punya anak 11 misalkan ya. Saya daftar nih ke Yayasan Ahsanul Amalah. Biaya pendaftaran untuk formulir 10.000, terus untuk kartu member 10.000, terus untuk pendaftarannya 10.000 dan uang iuran per bulannya 20.000. Jadi untuk pendaftaran pertama sekitar 50.000. Nah, untuk satu kakak dengan berarti saya istri 1, anak 11. Kebayang nggak Pak berapa tuh? 12 orang sama saya 13. Ya, 11, 12, 13. 13 orang kita hanya bayar cukup 20.000 per kakak, kita ngitungnya bukan per jiwa. Jadi dengan kontribusi kita infak sejumlah 20.000 per bulan, maka kita sudah di cover oleh yayasan apabila ada dari anggota keluarga kita yang wafat. Entah itu siapapun dalam anggota keluarga kita yang wafat, maka akan di cover oleh yayasan. Itulah bentuk dari kepedulian atau dari infak yang kita berikan untuk saling mensubsidi. Makanya sebenarnya kita ngajak untuk bersedekah Pak, bukan ngajak untuk menjadi member supaya nanti di cover, bukan. Kita ngajak semuanya ayo bersedekah, berinfak untuk sama-sama melakukan pemuliaan terhadap jenazah, khususnya anggota yang masuk dalam yayasan kita. Nah, ada kriteria-kriteria diantaranya yang dapat mendapatkan fasilitas pemulasaran jenazah dari Yayasan Ahsanul Amalah apabila dia sudah pertama melakukan tadi itu pendaftaran ya dengan 50.000 di bulan pertama,
20.000 di bulan kedua dan ketiga. Minimal dia sudah menjadi anggota selama 100 hari atau minimal 3 bulan atau sudah membayar iuran selama 1 tahun. Kalau kita hitung 20.000 kali 12 240.000 ditambah 30.000 yang untuk pendaftaran, hanya 270.000 untuk tahun pertama. Untuk tahun keduanya 240 seperti itu. Jadi nanti Bapak-bapak mungkin akan dapat kartu member seperti ini, ada barcode-nya. Jadi ketika kita scan nanti akan muncul semua anggota keluarga dari Bapak-bapak. Saya, Anjar, istri saya ada di situ, anak saya semua ada di situ. Nah, setelah daftar seperti itu maka semua apabila sudah membayar satu tahun, nah makanya kami sarankan silahkan sampaikan iurannya, nggak usah tanggung-tanggung, 1 tahun full 270.000 misalkan, jebret gitu. Udah saat selesai akad, setelah bayar 270, setelah selesai akad saya udah masuk ke dalam yayasan. Oke, antum pulang misalkan, tengah jalan misalkan kesandung atau keselak biji salak misalkan, meninggal, Allah alam ya kan. Nah itu sudah di cover sama kita, udah nggak perlu apa-apa lagi. Ambulans dari ambulans PJS yang akan mengcover semuanya sampai diantar ke pemakaman di wilayah Tangerang Selatan. Untuk saat ini coverage kita baru wilayah Tangerang Selatan, jadi belum sampai di luar kota. Tapi kalau kita mau memakamkan jenazah misalkan ke Wonogiri, ke Palembang, bahkan ke Padang, kita siap mengantarkan jenazah itu. Tentunya ada perhitungan tambahan. Satu lagi yang menguntungkan, apabila sudah menjadi anggota dari yayasan, maka mohon maaf misalkan ada bapak-bapak yang sedang dirawat di rumah sakit di sekitar Tangerang Selatan. Saya dirawat misalnya di rumah sakit, terus wafat di rumah sakit, maka tidak usah ragu, ntar nunggu ambulan dari sana diantar ke sini, enggak. Telepon, hotline kita kan 24 jam ya Pak ya. Tadi disampaikan kalau nomor telepon kita itu Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Telepon saja, nanti yayasan, ambulans dari yayasan akan menjemput. Setelah menjemput, dibawa ke tempat jenazah atau di rumah duka, kita lakukan pemulasaran jenazah. Dari mulai memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan mengantarkan jenazah ke makam di sekitar Tangsel. Tahun 2035, Bapak Kepala Bidang Pertanahan di Disperkimta itu Pak Ustadz Nasmuddin menyampaikan bahwa 2035 itu kemungkinan Tangsel itu sudah tidak ada lagi makam Pak. 2035 ya, menghitung prorata kelahiran sekarang, prorata kematian sekarang, jumlah kelahiran dan kematian plus penduduk yang datang per tahunnya, itu perkiraan tahun 2035 sudah benar-benar nggak ada lagi lahan untuk jadi makam. Makanya Dinas Disperkimda itu agak kesulitan gimana caranya nanti tahun 2035. Nah beruntungnya ini Yayasan Ahsanul Amalah sampai ke 2035 dia kita ngitung. Gimana nih? Nah akhirnya kita bekerja sama dengan Disperkimda, terutama kepada Kabid Pertanahan dan Pemukiman. Nanti kita dapat privilege itu apa namanya, prioritas, bahwa semua jenazah yang ditangani oleh Yayasan Ahsanul Amalah insya Allah akan bisa dimakamkan di pemakaman di Tangerang Selatan. Seperti apa kedepannya, wallahu a'lam, yang pasti kita dapat prioritas. Jadi siapapun yang diurus atau masuk menjadi member di Yayasan Ahsanul Amalah akan diberikan kemudahan untuk mencari makam, dan tidak termasuk makam ya Pak ya, tadi maksudnya yang ditanggung oleh yayasan adalah proses pemulasaran jenazah, dari mulai mengambil jenazah dari rumah sakit apabila meninggal di rumah sakit di Tangerang Selatan, terus memandikan, mengkafankan dan mensolatkan sampai mengantarkan ke
pemakaman. Nah, untuk pemakamannya sendiri, paling tidak kita bisa membantu. Bapak mau di mana nih? Misalkan ininya, nah, kita coba arahkan. Kalau di misalnya Pamulang 2, di apa Sari Mulya atau di tempat lain di Tangerang Selatan, kita bisa bantu untuk proses mendapatkan tempat pemakamannya. Sampai situ saja. Dan sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan sungkan ketika saya sampaikan bahwa hanya dengan 20.000 Bapak-bapak sudah di cover, jangan sungkan-sungkan Pak. Ya, Allah aja nggak sungkan-sungkan ke kita. Ya, ngasih hidung masih lubangnya ke bawah, masih bisa nafas, masih bisa apa, kok sungkan-sungkan kita mau infak sedekah. Bapak misalkan mau, saya daftar untuk 1 tahun, nggak apa-apa Pak. Bapak ngasih ke kita 2 juta untuk 1 tahun pun nggak apa-apa, kita akan terima. Kalau misalnya Bapak yang lain, saya mah nggak mau 2 juta Pak, kecilan, 5 juta buat infaknya, silakan, kita akan terima. Pasti Yayasan Ahsanul Amal itu pasti akan terima infak dari Bapak-bapak. Ya, kenapa? Karena ini kan silang subsidi. Jadi kenapa semangat kita adalah mengajak kita semua untuk berinfak. Supaya apa? Supaya teman-teman lain, saudara-saudara lain yang mungkin secara finansial kurang daripada kita, mereka bisa tercover. Atau kita pun malu sendiri kali ya. Gak enak bener. Ada tuh Pak yang kayak gitu. Ustadz, saya bayar nih 270.000, tapi besok kalau ada yang meninggal di keluarga saya bayar lagi ya. Katanya nggak apa-apa, seperti biasa aja. Sekarang per paket itu antara 2 juta sampai 2.500.000 per paket untuk pelaksanaan pemulasaran jenazah. Dengan bayar 270.000, bapak-bapak udah di cover sekeluarga lagi. Ada yang sampai seperti itu gitu. Tapi ntar kalau ada yang meninggal, saya tetap boleh kan sedekah lagi? Oh boleh, infak boleh. Saya bilang di awal pun dia udah infak 2 juta, ntar dia mau infak lagi, betul ya Allah, boleh. Dan itu kita akan manfaatkan untuk kebaikan umat, kemaslahatan umat. Sekali lagi. Jadi itu saja Bapak-bapak sekalian. Kira-kira kalau sekiranya ada yang perlu ditanyakan mengenai program ini, pertanyaan apa saja silakan. Karena apa? Kalau misalnya tidak ditanyakan dengan jelas, nanti ada ada sesuatu yang kurang paham, bisa kita diskusikan bersama. Silakan, mungkin itu dari saya. Bapak sudah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya tadi seperti Bapak punya keluarga 11 misalnya gitu ya, terus kemudian anggota itu kan setiap tahun selalu bayar 210 pertama, kemudian tahun kedua dan seterusnya 240. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya satu kakak ada yang wafat, nah berarti itu nanti diurus. Nah terus kemudian itu setiap tahun nanti terus juga dilanjutkan Pak ya, pembayaran itu. Iya. Nah, terus kemudian ada yang wafat lagi, nah tetap itu dilaksanakan. Iya. Jadi itu maksud saya dia satu kakak itu jadi selama kan tidak mungkin ada satu keluarga seluruhnya langsung misalnya wafat kan, kita ya bisa. Iya. Satu kan, jadi setiap tahun di bawah walaupun satu yang sudah wafat berarti itu tetap angka anggota masih dilanjutkan. Betul. Nah, yang pertanyaan kedua, misalnya seperti tahun 2 tahun yang lalu kita mengalami musibah yang COVID itu kan, bahwa ada rumah sakit itu yang mengurus ada rumah sakit karena itu tidak boleh secara khusus lah gitu, jadi tidak boleh dilaksanakan oleh yang lain. Kira-kira bagaimana? Baik. Yang pasti untuk yang pertama tadi kejadian Pak, ini mohon maaf, keluarga paman saya pulang kampung ke Madiun, berangkatnya satu keluarga, pulangnya supir doang Pak. Supir, iya, yang lainnya meninggal semua. Nah itu ada musibah di sana dan rumahnya tertimpa ini satu keluarga. Jadi itu tadi tidak bisa jadi jaminan juga gitu kan. Satu keluarga ini seanak istri 4-5 orang semuanya tertimpa batu di gunung sana dan meninggal. Saya kalau ikan itu karena ikatan emosionalnya cukup ini ya. Jadi
Masya Allah. Kalau sudah menjadi anggota Yayasan Ahsanul Amalah, maka semua atau misalkan bertahap, misalkan Allah berkehendak memanggil bertahap 1 tahun, dengan sekali lagi dengan iuran yang hanya 240.000 per tahun, semua di cover Pak. Dalam satu kejadian, misal satu keluarga meninggal, ya semua kita menjadi tanggung jawab kita yayasan. Nah, karena yayasan adalah bentuk korporasi, bentuk kumpulan dari jamaah-jamaah yang soleh ingin saling bersubsidi, maka itu menjadi coveran kita semuanya, jadi tanggung jawab kita semuanya. Makanya infak yang kita tentukan hanya 240.000 per tahun itu hanya sekedar infak Pak. Jadi kalau Bapak mau lebih, nah saya selalu sarankan tadi, silakan mau lebih nggak apa-apa. Bapak misalnya 2.400.000 nggak apa-apa, kita akan terima. Kemarin juga ada yang mau infak 50 juta, kita terima Pak, alhamdulillah. Bahkan ada yang mau infak ini ambulans, kita terima Pak. Gitu. Bahkan ada yang mau, ini ada ruko nggak dipakai buat sekretariat, kita terima. Pokoknya segala macam jenis infak kita akan terima, terutama yang berupa cash. Karena apa? Untuk pendanaan untuk pemulasaran jenazah. Selanjutnya dengan masalah yang tadi COVID, semua harus ditangani oleh rumah sakit misalkan ya Pak, itu sebenarnya masih bisa ditolerir, dan kita juga mau tidak mau harus mengikuti aturan yang ada. Tapi karena kita selama kemarin COVID pun hanya ambulans PJS ya Pak ya, hanya ambulans PJS pada periode pertama peningkatan COVID yang berani melayani dan melakukan pemulasaran jenazah COVID. Kenapa? Karena saat itu kan ambulans tiba-tiba ngilang Pak. Ngilang Pak, itu namanya ambulans. Kagak ada, mau nyari ambulans tuh susah bener. Ternyata bukan karena mereka sibuk melayani, enggak. Karena khawatir. Akhirnya ada kan keputusan dari Dinkes nomor 14 tahun 2022 yang menyatakan bahwa penularan COVID itu diantaranya karena ada droplet, ya kan? Jenazah kan udah nggak keluarin droplet, kecuali iseng-iseng kita pencet, muncrat kan? Nah, itu yang hati-hati gitu kan? Dan alhamdulillah selama kemarin itu hampir 200 jenazah ya, dan kita melayani 200 jenazah COVID itu dengan berbagai jenis ini ya. Ya mohon maaf, akhirnya yang non muslim pun kita tangani ya tadi ya. Kita jadi belajar itu pakai baju itunya gimana, pakai jas segala macam. Cuma kita nggak ngedandanin. Kalau Ustadz Mulyana mau ngedandanin repot, terjadi cemong-cemong. Yang pasti ada jenazah COVID yang non muslim yang akhirnya nggak mau ditangani oleh siapapun. Kita diminta bantuannya ya kita tangani. Dan alhamdulillah sekali lagi koordinasi kita dengan dinas kesehatan, dengan dinas pemakaman, alhamdulillah sudah cukup baik selama ini dan insya Allah dapat prioritas. Mungkin ada lagi, Bapak itu dulu ya sebentar Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sama-sama yakin bahwa itu ulun nafsu jaika mau. Betul. Jadi orangnya itu pasti akan Meninggal. Saya menyadarkan semua umat bahwa ini nggak bisa lari lah, gitu kan. Tapi juga disampaikan bahwa tadi ada pelayanan juga terhadap orang yang tidak mampu. Ya. Jadi ini juga bisa jadi pedoman juga mensosialisasikan kepada orang-orang bahwa ketidakmampuan seorang yang sudah menjadi jenazah itu bukan hanya dari segi finansial. Tanaman kepada masyarakat mereka ingin bergabung bahwa ketidakmampuan itu dalam arti tidak mampu mandi sendiri, tidak mampu pakai kain apa sendiri, tidak mampu berangkat ke orang sendiri, tidak mampu mengumpulkan diri sendiri. Ini juga jadi supaya jadi apa ya, memotivasi. Ya kita ini kan sebenarnya orang yang nggak mampu gitu kan, tidak mampu. Iya, makasih masukannya itu. Kemudian ini dari nomor apa? Nomor anggota itu kalau diperhatikan 12 digit ya, 12 angka digit ya. Iya. Ya. Kalau dari urutan itu 8 digit terakhir itu tanggal lahir, bulan lahir
ke depannya itu nomor apa? Nomor urut apa? Nomor urut. Oh, ini yang pertama yang duluan. Ya? Yang pertama yang duluan gitu. Duluan ada jenazah. Bukan nomor urut. Bukan nomor urut kematian ya. Bukan, Pak. Iya. Baik. Mungkin itu aja dulu. Baik. Iya, terima kasih masukannya. Jadi betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doafannya betul ya Pak. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kita tuh tidak mampu ya. Jangan kan gitu. Mau mandi sendiri aja nggak mampu kalau udah jadi mayit Pak. Makanya itulah itu yang namanya fardu kifayah. Kewajiban kita yang hidup untuk melakukan pengurusan jenazah. Untuk yang nomor tadi sudah jelaskan juga ya. Silakan mungkin Bapak satu lagi. Waalaikumsalam. Ini kan ambulans ya, artinya tidak hanya untuk jenazah. Iya. Betul. Artinya kalau misalnya ada orang yang membutuhkan ambulans untuk ke rumah sakit. Iya. Kalau bisa Insya Allah bisa dilayani 24 jam. Iya. Ya, oke itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan pemulasaran jenazah syar'i. Nah itu yang seperti apa? Baik. Coba mungkin bisa dijelaskan. Siap. Bedanya syar'i enggak? Ya, apa namanya? Ada beberapa hal dalam melaksanakan pemulasaran jenazah. Kenapa kita menyampaikan syar'i? Karena apa? Banyak orang pemulasaran jenazah melakukan pemulasaran jenazah yang sebenarnya tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf misalkan setelah selesai nih ya, setelah selesai prosesi memandikan, mengkafankan, mohon maaf ini sebelum dibawa ke makam misalkan, ibu bapak pernah lihat nggak orang yang suka ngolong tuh dibawa jenazah? Jenazah diangkat terus Jawa tuh kalau saya orang Jawa sering banget diangkatan tuh terus ya seluruh keluarganya ke bawah ngolong. Hal-hal seperti itu kan tidak disunahkan oleh Nabi. Kita akan mengingatkan mereka bahwa tidak berdasarkan sunnah Nabi. Toh mereka mau melakukan itu kalau ada dalil dan dasarnya silahkan. Tapi kalau nggak ada kita wajib mengingatkan, paling tidak kita wajib mengingatkan bahwa ini tidak disunahkan loh. Terus ketika ke pemakaman, mohon maaf bapak-bapak misalkan ada yang pernah tahu nggak kalau ke makam kita disunahkan untuk lepas sendal, iya kan? Nah hal-hal seperti itu yang termasuk dalam pemulasaran jenazah syar'i, termasuk memandikan. Pada saat memandikan si jenazah ini benar-benar harus dipastikan tidak merasa tersakiti, layaknya kita orang hidup ketika dimandikan. Penanganannya pada saat mengeluarkan mohon maaf kotoran misalkan harusnya seperti apa, dipijat dari sebelah mana, dari arah yang sebelah mana, pada saat memiringkan segala macam. Itu sebenarnya sudah ada tuntunannya. Dan itu tidak pernah atau lebih banyak kita ngelihat, aduh mohon maaf sampai dipaksa supaya keluar ini yang apa di dalam itu supaya keluar. Padahal sudah, kalau sudah sebatas ditekan sedikit dari arah atas dan samping, kalau nggak ada yang keluar lagi sudah nggak usah dikorek. Nah, itu kan menyakiti jenazah sebenarnya. Nah hal-hal seperti itu buat kita kayaknya biasa. Terus taruh dupa misalkan pada saat memandikan tuh apalah segala macam. Semua hal yang tidak sekiranya tidak syar'i, tidak ada sunnahnya dari Rasulullah, kita tidak lakukan. Dan kita menyampaikan edukasi, Pak. Penting kita menyampaikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini nggak sunnah loh, ini nggak ada sunnahnya dari Nabi. Kalau ini kita tinggalkan tidak ada masalah. Kalau kita lakukan, kita jadi mubah, makruh malah haram. Nah ini yang kita tekankan. Kita nggak bisa frontal juga. Oh ini nggak ada sunnahnya, beda ini kagak bisa gitu juga. Makanya pelan-pelan kita sampaikan ke masyarakat. Seperti inilah pemulasaran jenazah yang syar'i. Mohon maaf, ketika kita ngangkat tangan saja, oh kita tuh harus pada saat nyiram air
Gimana supaya badan si jenazah tidak pernah kelihatan satu aurat pun sedikit auratnya. Itu kan sunnah Nabi. Dan banyak yang nggak ngerti. Laki-laki memandikan, suami memandikan istri, istri memandikan suami, ada anak angkat ikut memandikan bapaknya, bapak angkatnya. Itu kan nggak boleh, Pak. Gitu. Jadi banyak sekali yang mungkin tidak dipahami, dan kehadiran kita memastikan bahwa ini kembali dalam bentuk fitrah secara syar'inya yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu tadi. Baik. Kalau misalnya di sini juga ada warga yang wafat yang aku. Iya. Menurut abangnya itu nggak boleh dipaksa. Betul. Itu ada penanganan khusus nggak? Ustadz Mulyana insya Allah lebih kompeten untuk ini. Nanti antum yang jawab, silakan ya. Langsung aja. Oke, dari saya cukup sekian. Sesi tanya jawab, Ustadz Mulyana yang akan membantu. Oh, siap. Baik. Baik. Jadi alhamdulillah saya terima kasih, saya beri atensi pada yayasan ini karena dalam pelaksanaan menurut jenazah ini saya juga baru tahu di Pamulang ternyata ada, dan alhamdulillah ya, karena selama ini saya tahu bahwa ada pembuatan jenazah ini sebagai yayasan yang komersial ya. Betul. Ini alhamdulillah sekali kalau saya ternyata sudah di Pamulang Barat ya, di Kriak Permai ya. Iya. Itu bisa mengatur. Nah ini sekarang saya lebih menonton pada operasional ya. Nah kalau seandainya tadi mengatakan dengan 240 sudah tertangani semua, tapi kan juga mungkin ada warga atau keluarga yang tidak mampu, yang mampu bayar pertama. Artinya pendaftaran plus anggota kewajiban hanya 50.000. Ya. Itu boleh. Boleh. Ya. Kalau seandainya pada bulan kedua belum sempat bayar, ternyata ada yang meninggal, apa yayasan bisa menangani? Nah itu dia. Tadi. Oke, baik. Yang ketiga, saya minta bahwa nanti saya juga akan mensosialisasikan keluarga saya. Ini akan saya akan mengajarkan ini satu kebaikan. Dari warga seluruh yang kami punya, mungkin ada 3-4 yang benar-benar tidak mampu secara finansial. Apakah yayasan bisa membantu untuk menangani kalau seandainya saya menghubungi? Siap. Nah, teknisnya bagaimana itu nanti bisa disampaikan, tapi yang saya inginkan karena kalau yayasan ya di sana susah senang, mereka harus siapkan semua Pak. Anda punya uang, Anda tidak punya uang, mereka siapin. Nah, saya inginkan di yayasan kita ini begini Pak. Siap. Alhamdulillah, terima kasih. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Tadi ada persyaratan untuk menjadi bisa di-cover oleh yayasan. Pertama sudah menjadi anggota minimal 3 bulan. Ya, 3 bulan itu 100 hari lah katakan, atau sudah membayar iuran selama 1 tahun. Itu udah pasti langsung di-cover. Terus yang mengenai duafa tersebut dan yatim ya, terutama duafa dan yatim gimana nih? Ada pembuktiannya dengan SKTM kan ya Pak, biasanya surat keterangan tanda tidak mampu kan. Nah, insya Allah yayasan membuka kesempatan untuk penanganan warga yang punya tingkat kemampuan seperti itu. Pasti kita akan memberikan bantuan sebaik dan semampu yang kita lakukan. Nah, karena ini sifatnya fardu kifayah, makanya ini kita kembalikan dulu biasanya ke RT atau RW setempat. Kira-kira dari RT dan RW setempat ini sudah gabung tapi baru 1 bulan, belum 3 bulan. Dari RT dan RW mau nggak mengcover? Kalau sekiranya RT dan RW pun tidak bisa mengcover itu, yayasan tuh dengan senang hati akan mengcover itu. Karena apa? Sekali lagi, semangat yayasan ini adalah infak untuk rahmatan lil alamin, seluruh umat muslim yang ada khususnya di Tangerang Selatan. Mungkin begitu ya Ustaz. Ya Pak ya, jadi insya Allah siapapun yang meninggal ketika nelpon ke kami, apalagi anggota kami, udah nggak usah ditanya, kita sikat, itu istilahnya seperti itu Ustaz.
Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh, silakan. Baik. Ya. Izin saya bertanya. Ya. Apakah ada suatu karena keterbatasan? Kalau masih ada di Tangsel tidak ada masalah. Seperti saya ambil contoh di Jakarta, Ya. itu sudah sangat besar sekali. Kalau terpaksa di sini juga bisa, tapi di tinggi. Pertanyaan saya, kalau di tinggi itu maksimal berapa? Berapa mereka? Pertama, yang kedua, kalau Jakarta sudah profesional, saya ke sana, Pak, ini 3 tahun. Kalau umpamanya kita diam aja, Pak, ditindih, Pak. Pertama dikasih peringatan, izin, Pak. Mungkin Bapak bisa menyebabkan permasalahan ini. Bukan, tapi kita berkaitan dengan ke depannya, Pak. Bapak melayani pemakaman. Tetapi apakah Bapak mampu memberi informasi kepada ahli-ahli ini nanti lulus karena jangan sampai persoalan itu hilang. Saya tahu di sini Pak, ini kejadian Jakarta Pak. Karena jauh semua di baris, RT juga nggak tahu alamatnya kemana, begitu dia tulis itu hilang. Ini nggak sampai terjadi. Begitu dia tanya-tanya menyesal sekali. Ternyata ahli-ahli nggak peduli. Apakah dari izin, apakah dari yayasan ini setidak-tidaknya memberi kebakaran? Karena aturan dengan perda ini, mumpung apakah sama peraturan perda yang di Jakarta dengan Tangsel serupa atau tidak? Iya. Pertanyaan saya itu. Iya. Namun dijelaskan. Baik. Ini yang pasti yang lebih kompeten untuk menjawab kan pasti dari iya. Dan itu pastinya dari dinas ya. Nah, yang pasti kami mendapatkan informasi bahwa kita akan mendapatkan kemudahan untuk melakukan pengurusan pemakaman itu saja. Terus yang tadi saya sampaikan bahwa tahun 2035 makam di Tangsel itu sudah benar-benar nggak ada. Kemungkinannya 2. Pertama, akan melakukan pembebasan lahan yang itu tidak mungkin. Yang keduanya adalah penumpukan seperti di Jakarta. Nah, prosesinya seperti apa? Jujur kita belum mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Namun demikian apabila nih pada saatnya nanti terjadi hal seperti itu, kita coba cari tahu ke depan Pak seperti apa, karena jujur saja dari Disperkimta belum memberikan arahan apapun ke kita, apalagi masalah peninggian dan segala macam. Karena sekarang lagi dibuka Sari Mulya yang luasnya cukup luas, jadi silakan kalau ada yang mau mengkapling duluan di sana sudah disiapin. Cuma kalau saya mungkin ya makanya saya serahkan, mau Bapak duluan mau saya duluan itu mah terserah aja, tapi kapling masih ada Pak, udah siap gitu. Intinya bahwa kita tetap koordinasinya tetap ada Pak, insya Allah di Disperkimta terus Dinas Kesehatan kita linknya sudah bagus, tinggal kita pelihara sampai ke depan. Saya rasa itu Pak ya. Nanti untuk penjelasan dan lain-lain hal yang lain-lainnya kita masih nunggu instruksi dari atau informasi dari dinas. Oke, silakan Pak. Enggak. Ini Pak Tony, kalau kebijakan DKI dan Tangsel pasti beda. Ya, kebijakan masalah itu. Tapi kalau yang Pak Tony tanyakan tadi, pemakaman bisa menempuh persyaratan di Pamulang Parakan itu 4 tahun. Boleh tunggu. Terus kita punya sertifikat. Begitu meninggal kita bayar, kita sertifikat. Dalam kurun 3 waktu kita harus perpanjang. Iya. Kali 2 kali 3 kali kita perpanjang hilang. Jadi itu jelas ya Pak. Baik. Nah, itu lebih ini lagi, dan memang betul tadi belum saya informasikan bahwa setiap kita masuk ke makam kita diberikan kan misalkan Pamulang 2 3,5 juta, itu sudah termasuk biaya selama 3 tahun. 3 tahun kita harus ke sana lagi perpanjang. Nah, perpanjangnya berapa? Tinggal kenapa? 150.000 tuh, gitu kan, per 3 tahun. Jadi informasi jelas ketika tidak dilanjutkan ya dianggap
putus kontrak istilahnya, nanti ada penghuni baru kan gitu Pak. Baik, itu saja ya mungkin ya dari saya. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke penata acara. Ya, terima kasih kepada Ustadz Anjar yang sudah memaparkan dan menjelaskan semua terkait program dan juga mekanisme keanggotaan. Jadi yang selanjutnya adalah tinggal keputusan Bapak-bapak semuanya dengan adanya tadi yang sudah dipaparkan. Adapun kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut, Ustadz memberikan sedikitnya sambil minum-minum sambil ngopi-ngopi ngobrol-ngobrol, jadi supaya lebih leluasa lagi apapun yang mungkin nanti terkait mekanismenya, karena baru 2-3 bulan ini ya Ustaz, jadi yayasan kita sudah diresmikan, jadi legalitas secara hukum juga insya Allah sudah ada dan sudah punya SK-nya. Baik, dari kami tim PJS Yayasan Ahsanul Amalah memohon maaf bila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan atas semua ini. Yang benar dari Allah, yang salah atas kekeliruan dan kekurangan kita semua. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.